Showroom mobil mewah menolak Shaq. Jadi, dia membeli seluruh rantai dan mengubahnya. Pernahkah Anda berada di tempat di mana orang tidak melihat nilai Anda? Di mana mereka memutuskan hanya dengan melihat Anda? Seberapa banyak rasa hormat yang pantas Anda dapatkan? Itu adalah perasaan yang menyakitkan, sesuatu yang tetap melekat dalam ingatan. Tapi bagaimana jika alih-alih membiarkannya mengalahkan Anda mengubahnya menjadi kekuatan untuk perubahan? Pada suatu siang yang cerah, Shaquille O'Neal, nama yang identik dengan kejayaan di lapangan basket, melangkah ke dalam showroom mobil mewah. Namun, dia tidak datang untuk memamerkan ketenarannya. Berpakaian sederhana dengan hoodie dan sneakers, Shaq tidak mencari perhatian, dia hanya ingin membeli mobil. Tapi yang dia temukan adalah sesuatu yang terlalu familiar. Kisah ini bukan hanya tentang momen penolakan, ini tentang bagaimana seseorang mengambil momen itu dan menggunakannya untuk mengubah aturan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang akan masuk ke showroom mobil mewah. Tetaplah bersama kami, karena ini bukan hanya kisah Shaq. Ini adalah kisah tentang pilihan yang kita buat setiap hari dan dampak jangka panjang dari rasa hormat. Sinar matahari menembus jendela kaca tinggi. Showroom mobil mewah itu memancarkan cahaya keemasan di lantai yang mengilap dan kendaraan yang berkilauan di dalamnya. Segalanya tampak sempurna, dari mobil-mobil yang bersih tanpa celah hingga staf dengan setelan rapi, bergerak percaya diri di antara pelanggannya mereka anggap layak berada di tempat itu. Pintu otomatis terbuka dan seorang pria tinggi melangkah masuk. Itu adalah Shaquille O'Neal, ikon global, legenda basket dan pengusaha sukses. Tapi Shaq tidak datang untuk mencari pengakuan. Dengan hoodie, celana olahraga, dan sneakers, dia tampak seperti pelanggan biasa. Dia datang dengan satu tujuan, membeli mobil. Namun, begitu dia masuk, suasana berubah. Tatapan orang-orang tertuju padanya bukan dengan kekaguman, tetapi dengan keraguan yang tersirat. Bagi staf showroom, Shaq tidak terlihat seperti pelanggan tipikal yang mereka layani. Seorang salesman muda mendekatinya, tersenyum sopan tapi tanpa ketulusan. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada terukur dan agak dingin. Shaq membalas senyum itu, suaranya dalam dan tenang. "Saya ingin melihat beberapa model. Saya tertarik dengan rilis terbaru Anda." Salesman itu ragu-ragu, matanya melirik ke pakaian kasual Shaq. "Sayangnya model itu sudah sepenuhnya dipesan." Jawabnya samar. "Tapi mungkin saya bisa menunjukkan sesuatu yang lebih sesuai untuk Anda." Kata-kata itu ditambah dengan tatapan meremehkan yang halus, terasa seperti pengingat dingin tentang prasangka yang pernah dihadapinya sebelumnya. Tapi alih-alih bereaksi, Shaq mengangguk kecil dan menjawab dengan tenang, "Terima kasih, saya hanya ingin melihat-lihat." Beberapa menit kemudian, seorang pria kulit putih berpakaian rapi masuk. Seketika sikap salesman itu berubah, senyumnya menjadi lebih tulus, bahasanya tubuhnya lebih ramah. Shaq berdiri diam, mengamati bagaimana salesman dengan penuh semangat menunjukkan model terbaru, menawarkan minuman, dan memberikan saran dengan antusias. Saat Shaq meninggalkan showroom, dia berhenti sejenak, matanya menatap mobil-mobil mengilap di balik kaca. Sebuah tekad yang tenang menggantikan kekecewaannya. "Mereka tidak melihat nilai saya," pikirnya, "tapi saya akan menunjukkan kepada mereka, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan." Malam itu Shaq duduk di ruang tamunya yang luas. Cahaya kota yang lembut menerangi ruangan, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Di rak berjejer trofi yang berkilauan, simbol kerja keras dan kesuksesannya. Tapi malam ini, penghargaan itu tidak menarik perhatiannya. Sebaliknya, dia mengingat kembali kejadian di showroom. Tatapan menghakimi, nada suara yang meremehkan, rasa penolakan yang menyakitkan. Dia mengambil seteguk air. Gelas itu kokoh di tangannya yang besar. Dia tidak marah. Yang dia rasakan adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, bakat. "Mereka bisa menilai saya dari penampilan saya, tetapi mereka tidak akan pernah menentukan siapa saya," pikir Shaq, lalu meraih ponselnya. Dia menelepon penasihat keuangannya. "John," kata Shaq dengan tegas, "saya ingin Anda mengumpulkan semua informasi tentang jaringan showroom mobil itu. Laporan keuangan, kepemilikan saat ini, semuanya." Ada jeda di ujung telepon sebelum John berbicara. Nada suaranya penasaran. "Apakah Anda berencana membeli mobil, Shaq?" Shaq tertawa kecil sebelum suaranya berubah serius. "Tidak, saya berencana membeli seluruh sistemnya." Shaq sudah tahu bahwa jaringan showroom itu sedang mengalami kesulitan. Dia memang pernah mempertimbangkan
untuk berinvestasi di industri otomotif sebelumnya. Tetapi kali ini bukan hanya soal bisnis, ini soal prinsip. Ini adalah kesempatan untuk mengubah cara orang diperlakukan, mengubah budaya eksklusivitas menjadi budaya keadilan dan rasa hormat. Malam itu Shaq mengadakan pertemuan virtual dengan tim hukum dan keuangannya. Kita tidak melakukan ini untuk balas dendam, jelasnya, nadanya mantap tetapi penuh tikat. Kita melakukan ini untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, tempat di mana semua orang, tidak peduli bagaimana penampilan mereka atau dari mana mereka berasal, diperlakukan dengan bermartabat. Saat malam semakin larut, Shaq menatap keluar jendela. Lampu kota berkelap-kelip di bawah sana mencerminkan harapan baru yang kini ia rasakan. Dalam pikirannya, dia sudah bisa melihatnya sebuah showroom di mana setiap pelanggan disambut dengan hangat, tempat di mana rasa hormat menjadi dasar dari setiap interaksi. Besok, pikir Shaq dalam hati, kita memulai sesuatu yang baru. Keesokan paginya, showroom itu dipenuhi dengan energi seperti biasanya. Para staf memoles lantai hingga berkilauan dan memeriksa setiap mobil untuk memastikan kesempurnaan. Keramaian dan hiruk-pikuk itu begitu rutin sehingga tidak ada yang memperhatikan SUV hitam mengkilap yang berhenti di pelataran. Pintu kendaraan terbuka dan keluar Shaquille O'Neal, tetapi kali ini bukan pria berpakaian santai seperti kemarin. Hari ini, Shaq melangkah masuk dengan setelan hitam yang sangat pas, dasi yang tajam, dan sepatu kulit yang berkilauan tertimpa cahaya pagi. Kehadirannya yang penuh wibawa menarik perhatian. Semua orang saat dia berjalan ke dalam showroom, kepercayaan dirinya tak terbantahkan. Resepsionis dan staf penjualan membeku. Awalnya mereka tidak mengenalinya sebagai pria yang mereka abaikan sehari sebelumnya. Namun saat Shaq mendekati meja depan, wajah salesman muda itu pucat. "Selamat pagi," kata Shaq, suaranya dalam namun penuh tujuan. "Apakah Anda ingat saya?" Salesman itu tergagap berusaha tetap tenang. "Ya, tentu saya tuan. Kemarin saya pikir." Saya mengangkat tangan membungkamnya dengan lembut namun tegas. Dia sedikit condong ke depan, nada suaranya tetap tenang dan terukur. "Tidak apa-apa. Saya tidak datang ke sini untuk membeli mobil hari ini." Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Shaq saat kata-katanya menggantung di udara. Lalu dengan senyum tipis, dia menambahkan, "Saya datang untuk membeli seluruh sistemnya." Bisikan menyebar di seluruh showroom, ketidakpercayaan dan rasa ingin tahu menyelimuti staf. Manajer yang mendengar kegaduhan buru-buru keluar dari kantornya. Ekspresinya campuran antara kebingungan dan kegelisahan. Shaq berbalik menatap manajer itu. Suaranya kini ditujukan bukan hanya untuknya tetapi untuk semua orang di ruangan itu. "Tahukah Anda mengapa saya datang ke sini kemarin? Saya ingin membeli mobil, tetapi staf Anda menolak saya. Bukan karena mobil yang saya inginkan tidak tersedia, tetapi karena mereka menilai saya. Mereka berasumsi bahwa saya tidak pantas berada di sini." Manajer itu tergagap mencari kata-kata. "Tuan O'Neal, pasti ada kesalahpahaman." Busong ke Shaq mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Nadanya tetap tenang. "Tidak perlu meminta maaf. Saya tidak datang untuk itu. Yang saya butuhkan adalah perubahan, dan saya akan memastikan itu terjadi." Shaq melangkah ke platform utama. Tempat mobil paling mewah di showroom itu berkilauan di bawah sorotan lampu. Dia menatap para karyawan dan pelanggan yang telah berkumpul. "Mulai hari ini," katanya. Suaranya beresonansi dengan keyakinan. "Saya adalah pemilik baru jaringan showroom ini, dan saya berjanji kepada Anda semua, tidak ada seorang pun, sama sekali tidak ada, yang akan dinilai berdasarkan penampilan, pakaian, atau warna kulit mereka di sini lagi." Beberapa orang terkejut, yang lain penuh harapan. Bagi Shaq, momen ini bukan hanya tentang mengambil kepemilikan, ini tentang menetapkan standar baru. "Saya tidak melakukan ini untuk membalas dendam," lanjut Shaq. Nada suaranya melunak, tetapi tetap kuat. "Saya melakukan ini karena saya percaya bahwa rasa hormat bukanlah hak istimewa. Itu adalah hak, dan itu berlaku untuk setiap pelanggan dan setiap karyawan di ruangan ini. Kita tidak hanya menjual mobil, kita membangun kepercayaan. Kita menciptakan keadilan." Setelah pernyataan kuat Shaq, suasana di showroom dipenuhi dengan energi yang tak terbantahkan. Ini bukan hanya tentang kepemilikan baru. Ini tentang janji akan sesuatu yang lebih baik.
Tetapi janji saja tidak akan membawa perubahan. Shaq tahu bahwa tindakan nyata yang disengaja dan transformatif diperlukan untuk mewujudkan visinya. Di hari yang sama, Shaq mengumpulkan manajemen dan staf showroom di ruang konferensi. Tempat yang dulunya digunakan untuk pertemuan bisnis, rutin kini terasa seperti titik awal sebuah revolusi. Shaq duduk di kepala meja, kehadirannya berwibawa tetapi tetap bersahabat. Dia menatap langsung ke arah manajer yang masih tampak gelisah. "Tahukah kalian mengapa saya membeli jaringan showroom ini?" Tanya Shaq, suaranya tenang namun tegas. Manajer itu ragu, kata-katanya tersendat. "Ya, saya mengira itu karena potensi bisnisnya." "Tidak," katanya. "Saya membelinya karena saya percaya tempat ini bisa menjadi lebih dari sekadar bisnis. Tempat ini bisa menjadi simbol rasa hormat, keadilan, dan martabat. Tapi untuk mencapainya, kita harus berubah mulai sekarang." Shaq mengalihkan perhatiannya ke salesman muda yang telah menolaknya sehari sebelumnya. Pria itu gelisah di kursinya, tak sanggup menatap mata Shaq. Kemarin Shaq memulai, nada suaranya tetap stabil namun tegas. "Kamu menilai saya berdasarkan penampilan saya. Menurutmu apakah itu adil?" Bahu salesman muda itu merosot. Ia menunduk menatap meja. Suaranya bergetar dengan penyesalan. "Tidak, Pak. Itu tidak adil. Saya membuat kesalahan." Shaq mengangguk, ekspresinya melunak. "Kamu benar, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah kamu siap untuk belajar darinya? Karena saya tidak hanya ingin permintaan maaf, saya ingin melihat pertumbuhan." Salesman muda itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, suaranya nyaris berbisik. "Ya, Pak, saya siap." Shaq berdiri dan berbicara kepada seluruh ruangan. Kata-katanya mengandung bobot pengalaman dan harapan akan perubahan. "Mulai hari ini setiap karyawan di sini akan mengikuti program pelatihan khusus. Ini bukan lagi hanya tentang menjual mobil, ini tentang bagaimana kita memperlakukan orang. Kalian akan belajar menghormati setiap pelanggan yang melangkah masuk tanpa memandang penampilan atau asal mereka." Ruangan terasa tegang saat para karyawan saling bertukar pandang. Beberapa tampak ragu, khawatir akan perubahan yang akan datang. Shaq mengangkat tangannya, nadanya menjadi lebih personal. "Saya tidak ingin siapapun, baik pelanggan maupun kalian sendiri, merasa lebih rendah dari siapapun di sini. Ini bukan tentang hukuman, ini tentang membuat kita semua menjadi lebih baik." Akhirnya Shaq menyampaikan pesan penting. "Saya percaya pada kesempatan kedua," katanya, suaranya tetap mantap. "Tapi kesempatan kedua hanya berarti jika kalian bersedia mengambilnya. Jadi jika ada di antara kalian yang tidak setuju dengan visi ini, kalian bebas untuk pergi. Tidak ada kewajiban untuk tetap tinggal." Sejenak keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa karyawan menunduk merenung, tetapi sebagian besar, termasuk salesman muda itu, mengangguk menandakan komitmen mereka terhadap arah baru ini. Saat Shaq berbalik untuk meninggalkan ruangan, ia berhenti di pintu dan menoleh kembali. "Ingat," katanya, "perubahan sejati tidak datang dari satu orang saja. Perubahan harus datang dari kita semua. Jika kita ingin menciptakan tempat di mana setiap orang merasa diterima, maka tanggung jawab itu dimulai dari masing-masing diri kita." Perjalanan transformasi dimulai dalam hari-hari setelah pengumuman Shaq. Showroom itu mulai menjalani perjalanan transformasinya. Suasananya terasa berbeda, bukan karena perubahan yang mencolok, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Sesi pelatihan mingguan diperkenalkan, berfokus pada mengatasi bias bawah sadar dan mendefinisikan ulang pelayanan pelanggan. Karyawan dari semua tingkatan diwajibkan untuk mengikuti. Awalnya, perubahan ini tidak berjalan mudah. Beberapa karyawan, terutama mereka yang telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan, menolak perubahan tersebut. Kenapa harus memperbaiki sesuatu yang sudah berjalan dengan baik begitu lama? Seorang staf senior bertanya dalam salah satu sesi pelatihan. Shaq yang bertekad untuk hadir dalam sesi pelatihan awal merespons dengan keteguhan hati yang tenang, karena apa yang dulu dianggap cukup baik sebenarnya belum cukup baik untuk kalian maupun untuk pelanggan kita. Perubahan itu sulit, tapi perlu jika kita ingin menjadi lebih baik. Beberapa minggu kemudian tanda-tanda kemajuan mulai terlihat. Suatu sore seorang ibu tunggal memasuki showroom sambil menggandeng tangan putranya yang masih kecil. Mantelnya sudah usang dan sepatunya menunjukkan tanda-tanda pemakaian bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, dia mungkin tidak tampak seperti pelanggan ideal, tetapi kali ini keadaannya berbeda. Seorang karyawan baru yang baru saja menyelesaikan pelatihan menyambutnya dengan senyuman hangat dan nada suara yang tulus. "Halo, selamat datang. Apa yang bisa kami bantu hari ini?"
Mata anaknya membesar saat melihat mobil-mobil berkilauan di sekelilingnya. Awalnya sang ibu ragu, tidak yakin bagaimana dia akan diterima. Namun keramahan sang karyawan membuatnya merasa nyaman. Saya belum siap membeli saat ini, akunya. Tapi saya ingin melihat opsi apa yang mungkin cocok untuk kami di masa depan. Alih-alih mengabaikannya, karyawan tersebut meluangkan waktu untuk mengajaknya berkeliling. Menjelaskan pilihan yang tersedia tanpa sedikit pun nada menghakimi. Saat kunjungan mereka selesai, bocah kecil itu menoleh kembali, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Terima kasih, Pat. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku." Dari kejauhan, Shaq menyaksikan interaksi itu terjadi. Sebuah senyum lembut muncul di wajahnya. Ini adalah visi yang dia bayangkan. Sebuah tempat di mana setiap orang merasa diterima, tidak peduli keadaan mereka. Kemudian pada hari itu, Shaq memanggil karyawan tersebut ke kantornya. "Saya ingin mengucapkan terima kasih," katanya, suaranya penuh dengan penghargaan yang tulus. "Apa yang kamu lakukan hari ini bukan hanya tentang membantu pelanggan, itu tentang membangun kepercayaan. Itulah jenis perubahan yang sedang kita bangun di sini." Kisah-kisah seperti ini mulai menyebar. Para pelanggan berbagi pengalaman mereka dengan teman dan keluarga, dan segera showroom ini dikenal sebagai tempat di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan kebaikan. Seorang ayah tua dengan air mata di matanya saat membeli mobil pertama keluarganya berkata, "Terima kasih karena tidak menghakimi saya. Ini berarti lebih dari yang bisa Anda bayangkan." Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh pelanggan, para karyawan, bahkan mereka yang awalnya ragu, mulai merasa bangga dengan pekerjaan mereka. Seorang staf senior yang sebelumnya skeptis mendekati Shaq dan mengakui, "Awalnya, saya pikir ini hanya aksi publisitas, tetapi sekarang saya melihat ini nyata. Terima kasih telah menunjukkan cara yang lebih baik." Energi positif di showroom tidak berhenti di dalam gedungnya saja. Kisah-kisah transformasi ini mulai menyebar ke seluruh komunitas, bukan melalui kampanye pemasaran mewah, tetapi melalui testimoni yang tulus. Suatu hari, seorang mantan pelanggan yang pernah ditolak kembali ke showroom. Kali ini dia disambut dengan kehangatan dan profesionalisme. Dengan perasaan yang meluap, dia berbagi pengalamannya. "Saya tidak pernah pikir akan kembali ke sini, tetapi hari ini, saya tidak hanya menemukan mobil yang saya butuhkan. Saya merasa dihormati. Tempat ini sekarang berbeda. Dan itu terasa." Perubahan di showroom ini menginspirasi bukan hanya pelanggan, tetapi juga bisnis lain di sekitar. Suatu hari, seorang pemilik restoran lokal mendekati Shaq dengan ekspresi penuh pemikiran. "Apa yang telah Anda lakukan di sini membuat saya merenungkan bisnis saya sendiri, akunya. Saya menyadari bahwa saya perlu meninjau kembali cara saya melatih staf saya. Terima kasih telah memberi contoh." Shaq tersenyum, suaranya penuh dengan dorongan. "Perubahan itu tidak mudah," katanya. "Tapi ketika Anda menunjukkan kebaikan dan rasa hormat kepada orang lain, Anda tidak hanya meningkatkan bisnis Anda juga mengubah hidup mereka." Showroom ini menjadi lebih dari sekadar tempat membeli mobil. Ia berkembang menjadi pusat koneksi dan pertumbuhan. Shaq bermitra dengan organisasi komunitas lokal untuk mengadakan loka karya tentang keadilan, komunikasi, dan inklusivitas. Karyawan dan pelanggan diundang untuk berpartisipasi, menumbuhkan pemahaman dan empati di antara mereka. Dalam salah satu acara tersebut, Shaq berbicara kepada sekelompok remaja dari lingkungan kurang mampu. "Hidup tidak selalu adil," katanya, suaranya mantap dan penuh ketulusan. "Tapi nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memandangmu. Nilaimu ditentukan oleh bagaimana kamu melihat dirimu sendiri dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain." Seorang anak laki-laki muda mengangkat tangannya, suaranya bergetar karena rasa ingin tahu. "Ton Shaq, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu sebesar yang telah Anda lakukan?" Shaq berjongkok agar sejajar dengan tatapan anak laki-laki itu. Senyumnya hangat. "Kamu tidak perlu memulai dengan sesuatu yang besar," jawabnya. "Mulailah dengan kebaikan, satu orang, satu momen dalam satu waktu. Biarkan itu tumbuh dari sana." Begitulah cara kita mengubah dunia bersama-sama. Di loka karya lainnya, seorang mantan pelanggan yang dulu pernah diabaikan, mendapati dirinya dipasangkan dengan karyawan yang pernah menghakiminya. Awalnya ada ketegangan, tetapi melalui percakapan yang dipandu, mereka mulai melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda. "Sejujurnya saya dulu marah aku sang pelanggan, tapi sekarang saya menyadari bahwa terkadang orang hanya perlu ditunjukkan jalan yang lebih baik. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari perubahan ini." Setiap kisah dari showroom ini menjadi bukti kekuatan keadilan dan kebaikan. Karyawan yang dulunya skeptis terhadap perubahan kini menerimanya dengan sepenuh hati. Seorang staf senior suatu hari berkata kepada Shaq, "Saya tidak berpikir ini akan berhasil, tetapi Anda telah membuktikan bahwa saya salah. Terima kasih telah mengajarkan saya cara yang lebih baik untuk melihat orang lain." Showroom yang dulu dikenal karena eksklusivitas dan atmosfer penghakiman kini telah menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Tempat di mana setiap orang merasa dihargai.
Pelanggan tidak lagi disambut dengan tatapan sinis atau keraguan. Ini mereka disambut dengan senyuman hangat, percakapan tulus. Dan suasana inklusivitas yang bisa dirasakan sejak pertama kali mereka melangkah masuk. Suatu sore, Shaq berdiri di ruang rapat yang sama, tempat ia pertama kali menyatakan visinya tentang perubahan. Di hadapannya duduk seluruh staf orang-orang yang dulu meragukan visinya, tetapi kini menjalankannya dengan penuh kebanggaan. Shaq tersenyum hangat saat ia berbicara. Ketika saya melihat kalian semua sekarang, saya tidak hanya melihat karyawan, saya melihat sebuah tim yang telah menerima makna sejati dari menghormati orang lain. Kalian telah membuktikan bahwa kebaikan dan keadilan bukan sekadar konsep, itu adalah kebutuhan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini bersama saya. Setelah pertemuan itu, Shaq berjalan ke lantai showroom. Melalui jendela besar, dia melihat sebuah keluarga dengan pakaian sederhana masuk. Kegembiraan mereka terasa jelas saat mereka mengagumi mobil-mobil di dalamnya. Seorang staf segera mendekati mereka, menyapa dengan tulus dan memulai percakapan. Melihat pemandangan itu, Shaq teringat kembali pada hari ketika ia pertama kali memasuki showroom ini, penolakan, tatapan menghakimi, dan asa perih karena dinilai hanya dari penampilan. Tapi hari ini ia menyaksikan kenyataan yang berbeda. Ia telah mengubah momen kekecewaan pribadinya menjadi gerakan perubahan kolektif. Kemudian, seorang reporter datang untuk mewawancarai Shaq tentang transformasi jaringan showroom ini. Berdiri di tengah lantai showroom yang ramai, dikelilingi oleh pelanggan dan staf, Shaq berbagi pemikirannya. Uang bisa membeli mobil, rumah, atau bahkan seluruh jaringan showroom, katanya. Tapi nilai sejati terletak pada bagaimana kita menggunakannya. Saya telah belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada apa yang kita miliki, tetapi dalam perbedaan yang kita buat bagi orang lain. Malam itu, saat Shaq bersiap untuk menyelesaikan harinya, seorang resepsionis menyerahkan sebuah catatan tulisan tangan dari seorang pelanggan. Isinya berbunyi, "Terima kasih telah menjadikan tempat ini sebagai tempat di mana saya merasa diterima. Kebaikan yang ada di sini telah mengembalikan kepercayaan saya pada kemanusia." Shaq memegang catatan itu di tangannya, hatinya penuh dengan rasa syukur. Dalam momen itu, ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan bukan hanya tentang mengubah sebuah bisnis. Ini tentang menyentuh kehidupan banyak orang. Menatap ke kamera untuk menyampaikan pesan kepada para pemirsa, Shaq berbagi pemikirannya yang terakhir. Kisah ini bukan hanya tentang saya, ini tentang kita semua. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk memengaruhi kehidupan seseorang dengan senyuman, kata-kata baik, atau tindakan penuh hormat. Jangan pernah meremehkan seberapa jauh momen-momen kecil itu bisa membawa perubahan. Ia berhenti sejenak, suaranya dipenuhi kehangatan. Jika Anda percaya pada kekuatan keadilan dan kebaikan, sebarkanlah, mulailah hari ini. Kemudian dengan senyum yang tulus ia menambahkan, "Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika ini menyentuh hati Anda, silakan like, share, dan subscribe untuk membantu kami menyebarkan lebih banyak pesan yang bermakna. Bersama-sama mari kita ciptakan dunia di mana setiap orang merasa dihargai, satu tindakan kebaikan dalam satu waktu."